Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Umas Aktiviti dimanapun saat ini kita sedang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dengan saya Umas. InsyaAllah pada pertemuan kali ini Umas akan menyampaikan kajiannya, yaitu mengenai dosa-dosa besar. Nah, sebelum kita lanjut kajian kita ini, mari kita dukung terus channel yang mulia ini dengan cara like, komen dan subscribe. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mendukung dan menonton channel ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang belum, silakan bergabung. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadi bahan kajian kepada kita bersama. Biarpun ini kajian yang pernah kita dengarkan dan yang sudah kita ketahui, tidak salah lagi kita hanya mengulang kaji. InsyaAllah secara pintas kita akan mengupas seluruhnya, apa itu yang terkandung atau yang disebut dengan dosa-dosa besar. Nah, pertemuan kali ini mungkin kita akan membahas yang terlebih dahulu. Sebelum kita melihat yang mana disebut dengan dosa-dosa besar, maka kita lihat dulu makna dosa besar itu sendiri. Nah, dikatakan dalam lisan al-Arab, akbiru adalah dosa yang besar dan suatu yang Allah ancam dengan neraka. Kata akbiratun sama dengan akbiru untuk menunjukkan makna yang sangat, itu dikutip dari Al-Mubalaghah di dalam dalam satu pemahaman, di dalam Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yajtanibu kabiral ithmi wal fawahis, yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Terdapat dalam surah An-Najm ayat ke-32. Dan dalam hadis-hadis kata akbairu, dosa-dosa besar, disebut tidak hanya pada suatu tempat, dan bentuk tunggalnya adalah kabiratun, yaitu perbuatan yang sangat amat buruk dari dosa-dosa yang dilarang secara syar'i karena besarnya masalah tersebut, seperti membunuh, berzina, melarikan diri saat perang berkecambuk misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian makna al-kabairu, dosa-dosa besar secara istilah atau disebut istilah terminologi, para ulama menyebutkan sejumlah definisi bagi dosa-dosa besar yang diulas oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fath al-Bari. Seraya berkata, Ar-Rafi'i
berkata dalam Asy-Syisha Al-Kabir, dosa besar ialah suatu yang mengharuskan dikenakan hukum had. Ya. Pendapat lain mengatakan ialah suatu yang menghadapkan ancaman kepada pelakunya dengan berdasarkan nas Al-Quran atau As-Sunnah. Kemudian keluarga aktiviti dimanapun anda berada, Al-Mawardi dalam Al-Hawi berkata, sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had atau terkena oleh ancaman. Itu menurutnya. Ismail Al-Qadhi meriwayatkan dengan sebuah sanad yang di dalamnya terdapat Ibnu Lahiyah dari Abu Sa'id secara marfu'. Apa katanya? Al-kaba'ir kullu dhanbin adkhala sahibahu an-nar. Maknanya dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Dan riwayat lain dengan sanad yang sahih dari Al-Hasan Al-Bahri, beliau juga berkata, kullu dhanbin nasabahu Allah ilanna fahuwa kabiratun. Setiap dosa yang dinisbahkan Allah Ta'ala kepada neraka, maka itu adalah dosa besar. Al-Hafiz Ibnu Hajar kemudian berkata, definisi ta'rif yang paling bagus adalah ucapan Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim. Setiap dosa yang dinyatakan oleh nas Al-Quran atau As-Sunnah atau Ijma' bahwa ia dosa besar dengan ungkapan kabiratun, atau dosa besar dengan ungkapan azimun, atau diberitakan mendapatkan azab yang dahsyat, atau dikaitkan dengan hukum hudud, atau diingkari dengan keras, maka ia adalah dosa besar. Nah, keluarga Mas aktivitis dimanapun yang sangat berbahagia pada hari yang berbahagia ini, banyak sekali kalau kita melihat pendapat-pendapat makna-makna dari dosa besar ini. Apa itu yang terdapat dalam dosa-dosa besar itu? Nah, dosa besar yang paling utama yaitu syirik. Nah, itu memang sudah kita ketahui bersama, dosa besar yang paling besar itu adalah syirik, atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syirik adalah yang menjadikan sesuatu tandingan atau sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan manusia segalanya, dan anda menyembah selainnya berupa seperti batu, pohon, atau bulan, atau nabi, atau syekh, atau jin, atau bintang, atau malaikat, atau hal-hal yang semacamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-48, Bismillahirrahmanirrahim, Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Nah, maknanya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya.
Dapat dalam surah An-Nisa ayat 48. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu man yushrik billah faqad kharramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Ya, maknanya sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan surga atasnya dan tempatnya ia neraka. Jadi bahagia yang dirahmati Allah, di firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 72. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun adzim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Surah Luqman ayat 13. Dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini sangatlah banyak dan berbahagia. Karena itu, barang siapa yang menyekutukan Allah, kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka dia termasuk penduduk neraka. Secara qat'i tidak bisa dibantah. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penduduk syurga. Sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diazab di neraka karena dosa-dosa selain syirik yang pernah dilakukannya. Hadirin rahimakumullah, Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair al-isyraka billah. Apa kata Rasul? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Rasul menjawab, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-hadis. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ijtanibus sab'an mufiqat. Jauhilah 7 dosa. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Lalu beliau menyebutkan di antaranya salah satunya adalah syirik. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW juga bersabda, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah dia. Nah, hadirin rahimakumullah, keluarga Umasar TV dimanapun anda yang sedang berbahagia saat ini, itulah satu kajian hari ini yang mengupas tentang dosa-dosa besar. Salah satunya yang pertama, yang paling besar adalah syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam golongan yang tersebut. Demikian, insya-Allah di kesempatan berikutnya kita akan mengupas dosa besar yang kedua, yaitu membunuh. Ya, teruslah menyimak kajian ini, jangan sampai tertinggal, ya. Bagi para yang baru melihat channel ini, ya, mohon di like, komen dan subscribe, sekaligus tekan tanda loncengnya agar informasi video selanjutnya terekam ataupun tersampaikan pada kita bersama. Mudah-mudahan menjadi manfaatnya. Lebih kurang, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.